gitu ya kan. Anyway, 4 detik dari sekarang kita bakal masuk ke round kelima tentunya. 2 match tersisa, mari berikan dukungan kita. Dan kali ini tentunya pesawat akan segera terbang menuju ke game kelima map Kalahari. Let's go. Langsung aja pilot, tunjukkan keadilanmu untuk arah pesawatnya. Waduh, Harus adil ya. harus adil. Kalau nggak adil nanti bingung nih mau kemana. Jangan tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bawah, jangan. Harus tajam ke atas, tajam ke bawah juga. Betul. Ya kan? Adil, kalau nggak tumpul sekaligus gitu ya kan. Iya, Tumpul betul. atas, tumpul bawah. Tetapi gak usah berlama-lama kembali. Ini adalah map Kalahari kita yang kedua. Tentunya ada animasi tulang di sana. Keren banget ya. Emang Nah. ini tuh Free Fire makin hadir. Waduh. Udah ada lagunya. Udah ada Keren lagu ya, banget. tapi ini dia EVOS Phoenix memimpin dengan 76 poin, sementara perwakilan dari Indonesia kali ini terpaut 1 poin aja sama yang berada di posisi ketiga. Di mana EVOS Divine dengan 39, Vasto Mundo dengan 40 poin. Wow. Ini Sama sebenarnya semua juga sama. ada satu skenario di mana mereka bisa benar-benar dapetin ini ya. Poin yang maksimal atau setidaknya ngegeser teman-teman dari EVOS Phoenix atau teman-teman dari Vasto Mundo. bukan dari Attack posisi all round. kedua. Iya, Attack dari all attack all round ya. Gimana caranya mereka harus finish di posisi ke-12 atau setidaknya 9 posisi ke-9 tanpa adanya kill gitu kan. Dan mereka harus dapetin buyahnya. Ya semoga kejadian itu terjadi ya. Ya Round karena pertama kali ini ini nih yang ketemu nih. Ada lo Loh, juga tadi kok- di sana. Anda ini mencari 2 EVOS sekaligus ya, luar biasa ya. Ini agak sedikit marok menurut gue. Tetapi nggak apa-apa. Tidak bisa bosku. Waduh. Bos Divine 1 lawan 1 jangan harapan Jangan untuk dia menang ya. Mister 05 ini bos 2-3 Kalahari udah nabrak malah mati. Waduh, tapi itu emang keputusan yang berani ya. Niatnya Laut ini tuh adalah split 1-3. Yes, Satu seperti ke biasa. Foundation, Nah. satu ke daerah Kamen Pos tapi. Aduh, ini justru yang menjadi bahaya ya. Karena menurut gue sendiri Lautnya bakal sedikit kepikiran. Kita udah kalah jumlah. Kalau kita engage teman-teman dari EVOS Phoenix juga, yang ada kalau kita kalah udah nggak ada backup plan. Yang biasanya Laut itu selalu ada satu orang yang bisa ngidupin lagi gitu kan. Dan kali ini nggak ada nih kalau Nggak misalkan ada ini. nih. Jadi mereka bakal ada sedikit dilema nggak sih? Bener sih. Ya kan? Bener sih, apalagi dari segi posisi juga kalau gue rasa dia itu kalau maju ke depan di Kamen Pos ada EVOS Phoenix, di belakang itu biasanya ada Farang dari daerah confinement. Tapi Oh di my sisi lain God. ini fight bakal terjadi. Kapten terkuat kita Sam 13 harus terjatuh juga di tangan Minoros yang sedikit. Wow! Oh my God, Let's go! masuk. 2 orang berhasil didapatkan oleh Ebak. 1 ada tumbang 3 orang dengan mudahnya. 1 ditukarkan 3, ini benar-benar worth it dari teman-teman EVOS Divine. Wow, 2-3 Kalahari, 1 lagi yuk, masih bisa. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung. Oke, nggak apa-apa. Yang penting EVOS Divine 3 poin eliminasi dan tentunya masih bertambah. Karena ada yang masih belum bisa di ending. 4 poin elimination. Mr. 05 Wah, bisa 3 poin sendirian. 3 poin sendirian gak apa-apa. Maruk untuk kill itu baik kalau menurut gua karena Iya dong. membutuhkan poin juga. Tapi di sisi lain teman-teman kita dari Koi Sport juga ombaknya harus terjatuh dan di sini rupanya sudah ada pergantian player di mana Koja ditarik dan Kucai mulai masuk. Ini artinya bakal ada strategi dan gempuran baru dari teman-teman Eko Sport. Terlepas daripada Eko Sport ini sudah ada juga Vivo Cat dan juga EVOS Phoenix. Di sisi lain Lot Cawan 7 masih bersembunyi juga. Wah, ini gue sekarang jadi bingung ya. Untuk ngadepin EVOS Phoenix ini gimana? Di late game kuat, mid game kuat, early Kuat juga. aduh ya ampun. Perfect EVOS banget. Phoenix nih the real no counter team gak sih? Bener sih, setuju sih gua kalau itu. Sumpah, kita Gua masih setuju bingung sih. cara menghadapi dia gimana. Tapi Bisa kali sih. ini, gimana caranya? Caranya kayak round pertama tadi. Gimana tuh? Minoros, Lot barengan nabrakin dia. Puyeng ya? Puyeng. Puyeng. Rata juga kan tadi ada peringkat 10 kalau nggak salah. Bener Di round juga. pertama itu adalah salah satu caranya ya. Iya. Tetapi bisa aja tuh EVOS Phoenix ini mutar balikin keadaan. Kalau Dia misalkan dia yang menjadi third party. Nah itu dia bisa banget terjadi karena EVOS Phoenix ini tuh punya apa ya? Gue bisa bilang dia tuh punya 1000 cara 1000 untuk cara. numbangin orang yang ada di depannya walaupun dia cuma 2 orang loh. Walaupun cuma 2 orang, luar biasa untuk EVOS Phoenix. Tapi sementara itu kita juga bakal menyaksikan
Kali ini, wow, ada animasi ala-ala ya. Keren Dimana ya. drone-nya ngelihat ke arah refinery gitu kan, keren ya. Dan kali ini tentunya EVOS Divine masih menjadi key leader dengan 4 poin eliminasi yang sudah mereka kumpulkan. Sementara itu attack all round sudah melihat satu tim di depannya. Tembakan juga sudah mulai dilancarkan. Chrono harus terpaksa di pop out. Tidak ada lagi glue wall dan tentunya bakal sulit banget. Tapi ternyata covering fire-nya masih bisa melindungi temannya dari ajalnya. Hampir aja lepas dari ajalnya. Apalagi ini kan kalau kita lihat Keroro pakai Sektin. Tadi juga kalau nggak salah si JLX itu pakai senjata VSS ya. Si Dead God, waduh Dead God, gue kira Dirgat ya. Kalau Dirgat jadi lagu Pak. Dong, kalau itu dia bertahan masih sembunyi gitu loh. Masih ada peluang dia atau kesempatannya untuk bersembunyi. Terlepas daripada itu juga backup dari teman-temannya itu bagus banget. Dari Nando juga itu udah ngelihat dan mengetahui posisi musuh. Ini sebenarnya dari Vivocat ini bisa sih kalau dia pengen mengunci pergerakannya, karena juga dari attack Alora ini pasti bakal kedatangan tim tamu, apalagi EVOS Phoenix perlahan tapi pasti gerak ke arah mereka. Dan juga ini malah menjadi bencana juga bagi teman-teman Vivocat karena sebentar lagi V-Gaming masuk ke area mereka. Yes. Dan kalau lu lihat kali ini ya, menurut gua zona ini sangat menguntungkan untuk tim-tim Indonesia. EVOS pasti bakal bergerak setidaknya ke arah Shrine lalu masuk ke daerah Bayfront, di mana di situ nggak ada orang sama sekali, Pak. Sepi Pak. Sepi banget ya kan. Dan sementara itu Iko sendiri untuk bergerak masuk ke dalam Mammoth itu masih cukup kosong. Ditambah Mammothnya ternyata Blue Zone. Wah, jadi ini sekarang tinggal gimana eksekusi mereka untuk setidaknya merebut kompon yang ada di tengah-tengah zona nantinya. Ini PR untuk tim Indonesia sih. Karena di beberapa kesempatan mereka mau masuk ke dalam zona itu mereka sedikit kesulitan juga. Iya, karena semua tim itu udah mengunci posisi mereka, udah ngehold di sana juga. Dan dimana kita ketahui setiap tim yang ngehold di sana itu emang kayaknya udah kuat banget buat menguasai kampung tersebut. Di sini ada key leaderboard kita untuk sementara, di mana masih Chang Regi. Emer 05 dengan 3 killnya. Disusul juga tadi kalau nggak salah ada Dudes juga di sana terpampang. Dan Juna berhasil mendapatkan cawan. Walaupun kali ini aduh itu tryhard banget ya teman-teman laut ya. Tadi sisa 2 orang mati 1. Sisa 1 orang lagi gitu ya kan. Dan di sini untuk sementara juga poin eliminasi dari EVOS Phoenix di area Common Post aja udah 3 kill nih Pak. 3 kill masih di area Common Post. Mereka juga tuh nggak pergi-pergi gitu dari daerah itu, masih tahan aja dulu nunggu zonanya. Tadi kan sempat ada di round keempat ya. Bermuda mereka kan drop poinnya ada di daerah sentral. Sentral itu ngedapetin zona. Nah mereka tuh rotasinya nggak jauh, dahan dulu di Factory. Santai dulu, dia nunggu zona dulu nyusut dan kelihatan zona berikutnya baru mereka keluar. Itu EVOS Phoenix dan dia udah ngebaca dan dia juga udah tahu musuh itu bakal ada di daerah mana, sehingga mereka tuh mutusin untuk gerak ke daerah Mars Electric di round sebelumnya. Dan Mars Electricnya juga dia berhasil menangin fight loh. Gila ya. Emang benar-benar kalau lu lihat sebenarnya EVOS Phoenix sendiri mereka sempat beberapa kali struggling juga untuk masuk ke dalam zona, tapi seperti yang lu bilang mereka punya 1001 cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, ini tadi seperti yang gue predik ya, ketika EVOS sendiri mereka bakal bergerak menuju ke Shrine lalu masuk ke Bayfront, yang dimana seharusnya perjalanan mereka ini bakal santuy-santuy aja. Justru penumpukan bakal terjadi di daerah inti dari zona, sementara Bayfrontnya sendiri masih cukup kosong. Yang seperti kita ketahuin Bayfront sendiri punya banyak banget yang namanya rumah-rumah untuk bersembunyi. At least EVOS Divine bisa masuk ke zona selanjutnya dengan aman sih untuk kali ini. Dan Iko, Dudes dan kawan-kawan sudah mulai melakukan pergerakan dan mereka sudah masuk ke zona selanjutnya. Dan di samping mereka lagi dan lagi bertemu dengan EVOS Phoenix ya. Masih kelihatan ya. Dan juga barusan tadi dia pakai launcher ya. Kalau semisal enggak pakai launcher juga bisa, tetapi dia harus nabrakin dulu dari Vivocat-nya. Harus naratain dulu. Dan juga nah, di sana ada Mr. Cepo kita tuh yang udah ngelihatkan di mana posisi perwakilan kita, yaitu dari Iko. Kali ini juga Vivocat lebih tepatnya tidak menyadari kalau sudah ada satu tim, yaitu dari Iko Esport yang udah mulai menghuni kampung yang pengen mereka tuju. Terlebih lagi di sisi lain dari Genius UAS, kali ini tim perwakilan MENA udah coba reproduksi glow-nya. Nah, peperangan sebentar lagi bakal terjadi. 1 kill kali ini daripada seorang Lutz. Ombak memimpin agresi untuk melakukan war dari depan sana. Dan sebelah kanan Mega 7 bakal dipegang kembali. Flash Freeze dilontarkan ke depan, tetapi harus terjatuh oleh General yang berhasil meledakan granat dengan on point-nya. Kali ini Kiba juga harus merasakan beberapa timah-timah panas yang masuk ke badannya. Kiba udah banyak darah terkuras kembali kali ini. Kiba juga Kibanya. Oh my god, cepat banget ratanya Eko di tangan Vivocat. Oh my god.
Vivocate diawali oleh granat yang dilemparkan oleh salah satu player dari Vivocate tadi menumbangkan seorang ombak. Dan kalau lu lihat mereka benar-benar nguasain obstacle yang ada di sana. Teman-teman dari Iko itu benar-benar kesulitan untuk setidaknya memberikan damage ke mereka. Semua angle yang coba dimanfaatkan oleh Iko ternyata sudah diamankan terlebih dahulu oleh teman-teman Vivocate. Tapi tadi lu lihat gak cerdiknya dari Vivocate? Apa? Ketika ombak pengen gerak ke kanan, dilempar flash freeze. Yes. Nah, ketika dia gerak ke kiri sudah ada granat di sana melontar, kena lah si ombak. Tapi padahal juga, itu kondisi waktu ombak itu ngeras ya. Mereka posisinya kanan dan kiri loh. Iya, betul. Gak cuma ombak yang bergerak ke satu arah. Tapi komit dari Vivocate sendiri melemparkan flash freeze ke arah kiri. Dari arahnya ke kiri. Arahnya, iya, dari sebelah kanan itu ada granat, men. Iya, betul. Itu udah mendistract juga. Kelihatan juga tadi kayaknya dari si Vivocate ini berat. Ini akankah sama skenario-nya seperti round sebelumnya di mana attack round kepalanya barusan jadi pecahkan sama si Abak apa Bion tadi? Sama Abak tadi. Abak pakai sniper. Kaget, ya. Pak. Gue aja kaget loh itu. Hilang ya, cepet banget ya. Langsung kena gitu ya. Nah, dan kali ini akhirnya alhamdulillah. Finally, EVOS Divine mereka masuk ke dalam zona selanjutnya tanpa ada gangguan dan masih cukup lengkap 4 orang. Halo EVOS. Halo teman-temanku yang udah berhasil menjadi kill leader untuk sementara kali ini. Berada di skenario sama mereka ngamanin satu rumah ini ya, rumah jomblo di sini nih. Hobi banget ngamanin rumah jomblo nih. Ini sendirian loh. Ini sih ngingetin gue juga sama kondisi mereka waktu ada di salah satu turnamen internasional juga ya. Tapi kali ini attack all round yang dimana mereka adalah satu tim yang sedang memimpin klasemen juga berada di posisi kedua. Mereka ternyata tidak mau mengambil resiko. Mereka lebih memilih untuk mundur ke belakang dan lebih menjauh dari EVOS Divine. Ya di sini juga tadi kan kalau nggak salah ada Vivocate ya. Tapi malah Vivocate itu agak sedikit nyorong gitu, meninggalkan area sini. Kalau semisalnya aja nih dia tuh bertahan di sini ya dari Vivocate. Ini menjadi ancaman banget bagi attack around untuk dia ngecamp di area tersebut. Tetapi Vivocate-nya agak sedikit pindah dan bahkan di sisi lain sudah ada Team Flash juga dan Minaros yang bakal berperang dari belakang. Corona udah berhasil diaktifkan di mana saja, agak sedikit menyulitkan peperangan kembali. Kali ditekan dengan senjata tabukannya. Dua orang berhasil dapatkan granatnya di sana melontar dan juga Fate yang menjadi berhasil memberikan distraksi yang sangat sakit karena pada sana menggunakan senjata core berhasil menghancurkan satu duel kembali, ingin mengending tetapi itu temannya bukanlah lawan. Di sisi lain juga tim Flash berhasil merevive satu playernya, menambah main power begitu pula juga sama dengan Minaros sambil diaktifkan time turner kembali. Fate dari arah belakang menghancurkan satu duel, berhasil dapatkan kembali dan bahkan tim Flash menjadi last man standing di mana Shin bertahan di balik duel yang dihancurkan terus-menerus dengan menggunakan senjata core yang benar-benar dioptimalkan kembali kali ini. Jota dari belakang mengending terlebih dahulu, dieksekusi mati terlebih dahulu. Player daripada tim Flash masih bersembunyi kali ini, tertekan posisinya. Shin bertahan mencari celah sambil mengamankan posisinya, tetapi Glua bakal terus digerus begitu aja. Banyak banget Glua tertinggal. Mencapai satu orang kembali kali ini dan bahkan berhasil comeback. Satu ditukar satu, tiga ditukar tiga. Shin dan juga Fate kembali menjadi last man standing, tetapi saudara kita EVOS Divine berhasil menculik kembali satu orang teman-teman daripada attack orang di area tenda Bung Skyla. Wow, EVOS Divine kali ini berhasil mendapatkan satu dan kali ini kita bisa saksikan lagi dan lagi Loud bergerak cukup dekat menuju teman-teman dari EVOS. Sementara itu attack orang. Ini posisi EVOS agak susah sih bisa gue bilang. Mereka harus manfaatin satu patahan untuk setidaknya bergerak masuk ke dalam zona, tapi di kiri dan kanan udah ada yang nungguin mereka. Satu orang Mr. 05 berhasil menumbangkan Daklop dari kejauhan kali ini. Apakah bisa di end? Karena memang kali ini sedikit sulit kondisinya. Wah, ini harus struggle, mereka pengen masuk banget. Vehicle mereka juga udah terbakar, satu hit aja itu udah hancur. Lotnya di sisi lain harus finish di peringkat ke-10. Disusul juga oleh Team Flash. Harus pulang juga di peringkat ke-9. EVOS sebentar lagi sedikit struggle. 17 detik lagi zona bakal menyusut. Open fit kembali zonanya dan bahkan juga attack orang di sana lebih dekat dengan circle ya Bang Skywa. Ya, tapi nggak apa-apa, tentunya masih ada asa dan harapan untuk terus kita perjuangkan karena EVOS Divine sendiri masih belum menyerah. Begitu juga dengan kita
yang masih mendoakan dan masih menyemangati mereka untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sementara itu dari kejauhan, VK, satu orang sudah berhasil ditumbangkan. Ada EVOS Phoenix yang mulai bergerak maju ke dalam juga. Juna dan kawan-kawan siap untuk menghantam siapapun yang ada di depannya. Tembakan demi tembakan sudah dirasakan. Great dari seorang Bion atau M79-nya berhasil connect langsung ke satu orang yang sudah langsung bakal di-ending begitu saja. Tembakan sudah mulai dilancarkan. Mr. 05 sudah cukup sekarat tentunya. Masih coba untuk bertahan. Dua orang yang tersisa, bahkan tiga. Bahkan coba habis Mr. 05 dari player of EVOS Divine. Kali ini bakal maju ke depan. Menjadi satu pemimpin untuk kawanannya. Maju dan memberikan hantaman untuk siapapun yang ada di depannya. Dan kali ini EVOS Divine berhasil untuk setidaknya masuk ke zona selanjutnya dan masih bakal bertemu dengan Attack All Around dan juga EVOS Phoenix. Oke, bakal ditabrak kembali kan nih. Keroro masih mengamankan kampanye yang mereka punya, tetapi Keroro dengan mikro-makro yang cukup bagus dan bahkan Attack All Around juga harus coba. EVOS Phoenix masih bertahan dan masih harus terjatuh kali ini. Dari belakang ada granat demi granat, flash freeze dan juga flash yang udah melontarkan juga di depan sana dan bahkan ada Pivocator terjatuh, tetapi MR05-nya terculik kembali kali ini. Di sisi lain Dando harus tumbang di satu kompon. Biar udah mulai masakkan granatnya, walaupun Glual juga dari Pivocator harus dihancurkan kembali. Oh my god! Jangan granatnya pada seorang Bion berhasil mendistraksi, tetapi Bion akan sedikit tertekan karena juga teman-teman Fasto Mundo masih mengeliminate Bion. Bagus Kayla. Oh my god, Bion hampir aja bisa mendapatkan 2 poin eliminasi tambahan. Tapi sayangnya Fasto Mundo, mereka berhasil menjadi orang yang sangat membuat EVOS Divine kesulitan. Karena memang mereka datang di waktu yang pas dan tidak ada yang menghalangi mereka sama sekali. Sementara itu Fasto Mundo dengan 9 poin eliminasinya masih bertahan. Vivocate dan mereka harus cukup posisi kedua. Fasto Mundo berhasil mendapatkan buyahnya di round kelima kali ini. Wah, ini kalau gue ngeliatnya tuh emang kayaknya skenario sama. Kayak kalah hari yang pertama di round kedua ya. Round kedua Fasto Mundo itu rotasinya sama gitu. Dia pasti ngamain open field itu, tetapi kali ini perhitungan Fasto Mundo itu benar-benar matang. Kalau round sebelumnya di kalah hari pertama, mereka masuk agak sedikit terburu-buru sehingga mereka udah kesayus dari segala arah. Masuknya mereka menghancurkan dan juga yang ditabrak pertama itu adalah EVOS Divine terus menjadi mangsanya. Lebih lengkap ini adalah highlight di mana Kranos pengen adu mekanik, Pak. Sama MR05. Itu sih tadi kalau lu lihat Mr. 05 padahal darahnya lebih sekarat ya. Tengah loh. Tapi benar-benar masih bisa langsung dapetin karena emang ada critical damage juga yang diberikan gitu. Dan dari tim Flash kali ini sebenarnya mereka hampir megang kendali loh. Betul. Tapi sayangnya Mineros bisa gua bilang mereka ngelemparin granat di saat yang pas banget. Dan momen yang menjadi menguntungkannya adalah ketika dia ngelemparin granat kedua, 3 orang langsung terkena knockdown. Nah, di situ yang benar-benar putar balikin keadaan. Cukup alat sih peperangan antara tim Flash juga Minoros tadi yang berakhirnya sangat lama. Tetapi di sini gue pengen ngacungin jempol banget mekanika dari si Keroro di sini, Bung Skela ya. Dengan darah yang gue rasa sekarang, seandainya dia tidak terkena play zone, bisa aja dia tuh ngeratain atau sekitar 2 atau 3 orang player dari EVOS Phoenix. Ketika dia memanfaatkan compound itu tuh kayaknya bagus banget gitu. Dia muter-muter dulu di sana, kocar kacir musuh, tetapi dia udah nggak ada glow lagi, apalagi zone udah mulai sakit. Di sini adalah momentum tepat banget melangkahnya teman-teman dari Fasto Mundo. Tapi tadi gue ngerasa ada sedikit keraguan sih dengan teman-teman EVOS Divine kalau lu sadar. Mereka tuh kayak pengen komit untuk ngehajar.